Selamat siang, kita dari kelompok 8 yang terdiri dari Adam, Arya, Selin, Bella, dan saya sendiri, Gwen. Kali ini kelompok kami ingin menjelaskan tentang teori imitasi. Pernahkah kalian mendengar tentang teori imitasi? Kalau misalnya nggak pernah, teori imitasi itu adalah teori yang berkata bahwa seni merupakan cermin dari kehidupan. Yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah terdapat hubungan erat antara seni dengan kehidupan manusia sehari-harinya, di luar dari seni itu sendiri. Oleh karena itu, teori ini seringkali kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti di video game dan di lukisan juga. Ada beberapa kata-kata yang berhubungan erat dengan teori ini, serta sering digunakan di dalam penjelasan teori ini. Kata-kata tersebut adalah mimesis atau mimesis, yang berarti peniruan. Mimesis itu berasal dari kata Yunani, yaitu imitation dan representation, dan juga copy, yang artinya peniruan. Kata kedua adalah catharsis. Catharsis merupakan proses melepaskan sekaligus memberi kelegaan dari emosi yang terpendam ke dalam karya seni yang dibuat oleh seniman tersebut. Teori ini seperti teori lain memiliki tokoh yang mengajukan teori itu serta berperan penting pada penggagasan teori ini, serta pihak pro dan kontra. Tokoh-tokoh tersebut adalah Ernest Gombrich, Nelson Goodman, Plato, dan Aristoteles. Ingin tahu teori serta bagaimana pendapat mereka di teori ini? Kita akan jelaskan di video kali ini. Plato merupakan seseorang yang memandang indera seniman. Menurutnya, seniman hanya melibatkan emosi, sehingga cenderung meninggalkan nafsu saja. Tapi perlu kita ketahui bahwa Plato adalah seorang matematikawan dan juga filsuf Yunani yang terkenal akan teorinya yang bernama realitas. Menurut Plato, dunia ini tidak ada yang real atau ideal. Yang ada itu hanyalah fenomena, dan seniman hanya membuktikan hal tersebut. Karya dan objek yang dihasilkan manusia hanya merupakan replika dari replika yang bersumber dari idea, sehingga tidak akan pernah bersifat sempurna dari bentuk aslinya. Plato menganggap seni hanya mengacu pada sesuatu yang telah ada, sehingga pasti sudah tidak ideal lagi. Yang ideal itu hanyalah idea atau ide yang terdapat di setiap pemikiran manusia atau rasio manusia, tapi tidak dapat dirasakan oleh indera, karena menurutnya segala sesuatu yang telah tercipta tidak mungkin akan sama sesuai dengan aslinya atau seperti pemikiran kita. Contohnya adalah bentuk segitiga. Setiap dari kita tahu bahwa bentuk segitiga itu seperti apa, tapi jika direalisasikan, hal itu segitiga itu dapat berubah. Intinya, ide kita akan tetap, kita akan tahu itu seperti apa, tetapi yang sudah direalisasikan dapat berubah dari apa yang kita pikirkan. Sedangkan Aristoteles, anak didik Plato, menentang pandangan Plato tentang mimesis tersebut dan juga pandangannya yang rendah terhadap seniman. Menurutnya, seniman tidak hanya sekedar mempublikasikan realita, tapi dapat menghasilkan sesuatu yang baru. The Great Tragedy yang diyakini merupakan masalah dalam mimesis ini merupakan teater dengan protagonis yang mengalami kegagalan pada dirinya dan keadaan yang tidak dapat ia tangani. The Great Tragedy menurut Aristoteles adalah sebuah katarsis ataupun penyeimbang yang dapat memberikan pelajaran bagi orang lain walaupun berasal dari sudut pandang yang tidak selamanya baik. Tetapi menurut Plato, seni itu harus beauty and good, di mana harus memiliki moral atau sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk yang dapat mengintimidasi penikmatnya menjadi melakukan hal yang buruk juga. Plot yang akan saya bawakan adalah penjelasan mengenai tokoh-tokoh kontra dari teori imitasi. Plotinus adalah pencipta Neoplatonisme dengan Plato sebagai inspirasi utama dia, di mana menurut Plotinus dunia ideal itu ada di dalam diri seniman. Menurut dia, seni nggak harus dibimbing karya yang bisa kita lihat, tapi dibimbing dan terinspirasi dari citra yang ideal di dalam diri kita, yang disebut ide. Tokoh kontra yang kedua yaitu Ernest Gombrich. Ia menjelaskan bahwa semua seni pada dasarnya konseptual. Seniman sebelum melukis akan menyusun rangkaian konsep di otaknya dulu, lalu susunan ide itu diwujudkan ke karya visualnya. Jadi nggak semata-mata niru apa yang dia lihat. Contohnya nih, sebelah kiri ini lukisan dari orang China dan sebelah kanan ini lukisan orang Inggris. Tempatnya sama, namun gaya lukisannya berbeda karena dipengaruhi budaya timur dan barat, juga tradisi, teknik, dan pengetahuan seniman itu.
Bisa dilihat bahwa seniman tidak hanya meniru, tetapi lukisannya tergantung dari representasi pemikiran seniman tersebut. Contoh kedua, ini gambar badak yang sebelah kiri dibuat oleh seniman yang belum pernah melihat badak. Dia tahu dari cerita orang-orang serta imajinasi seniman itu sendiri. Sebelah kanan dibuat oleh seniman yang pernah melihat badak. Dari hal tersebut terlihat kalau realita ada di dalam diri kita, dan realita dapat diciptakan oleh seniman itu sendiri. Selanjutnya adalah Nelson Goodman. Menurutnya teori imitasi gagal karena objek bila dikopi terus akan menimbulkan berbagai macam seri. Karena perspektif atau cara orang lihat benda itu berbeda-beda, bisa dipengaruhi posisi, cahaya, dan hubungan orang dengan objek tersebut. Jadi seniman gak cuma imitasi, tapi juga dipengaruhi kebiasaan dan tradisi seniman. Demikian pernyataan dari tokoh-tokoh yang kontra dengan teori imitasi. Selanjutnya akan ada case study mengenai Giacometti. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan siapa itu Giacometti. Pertama, Alberto Giacometti itu adalah seorang pemahat patung dan pelukis yang dikenal karena patung solitary figures-nya. Dia adalah seniman kelahiran asal Swiss. Dan untuk kedua, di waktu muda dia sering berlatih dengan mengulang-ulang lukisan yang sama, seperti Gazing Head yang bisa disebut adalah karya original pertamanya. Giacometti ini melewati fase-fase dalam perkembangan karyanya, dimulai dari melukis alam hingga memahat atau membuat karya 3D seperti Woman of Venice 2 yang dia sebut menjelaskan tentang human's dignity atau kebutuhan manusia untuk menyadari keberadaannya di dunia ini yang berdiri atas kehancurannya. Nah, berikut ini adalah contoh karyanya yang bisa dilihat. Nah, untuk kesimpulannya ya guys, Giacometti ini percaya bahwa siapapun itu, karya originalnya itu mengandung unsur impersionalisme. Apa yang kita lihat dalam realita terdapat dalam bisa dibilang kanvas itu sendiri. Setelah membahas banyak teori mulai dari Plato hingga Giacometti, kita sampai di bagian terbaik podcast ini. Kesimpulan, pikirannya berpendapat bahwa seni yang sesungguhnya harus memberikan output sejauh mata memandang. Lain lagi bagi Gombrich, di mana realitas seni itu ada di setiap individu, tergantung latar belakang budaya. Kurang lebih sama juga keluar dari Goodman. Giacometti justru berpendapat bahwa bahkan lukisan-lukisan tersohor sekalipun tetap ada unsur-unsur tiruannya. Bisa dibilang kemurnian seni itu omong kosong. Menurut analisis, pertama, prinsip Plato sejalan dengan Giacometti. Namun Giacometti nampaknya kurang setuju karena seni itu tetap bisa memberikan output dan pencerahan kepada siapapun terlepas dia asli, murni, ataupun imitasi. Gombrich dan Goodman sependapat bahwa seni itu tidak bisa didefinisikan hanya dari kemurnian dan unsur-unsur materialnya, namun output dan makna tersembunyi yang tampak. After all, tidak ada kesempurnaan dalam seni, karena kesempurnaannya hanya bisa diraih dengan keterbukaan pikiran, hati, dan keingintahuan akan hal-hal baru. Sebagai mahasiswa DKV, kami selalu dituntut terbuka menerima keberagaman. Terlebih, setiap pembuatan karya, kami selalu mencari referensi dan memutuskan arah melalui asistensi, yang mana ini semua adalah cerminan teori-teori imitasi Gombrich dan Goodman.